Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa aplikasi pinjaman online legal yang sampai saat ini belum memiliki debt collector lapangan dan juga tidak masuk ke slik OJK. Sudah dipastikan ketika kalian mungkin mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini, tidak ada resiko yang memberatkan ya yang akan kalian terima selain kalian akan mendapatkan teror ataupun peringatan dari DC online-nya. Dan perlu kalian ketahui juga untuk aplikasi-aplikasi yang akan saya list kali ini semuanya aplikasi pinjaman online legal yang resmi terdaftar di OJK ya. Jadi ini tidak ada aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal karena sudah dipastikan kalau untuk aplikasi pinjol ilegal itu tidak ada resiko yang memberatkan kecuali aplikasi pinjaman online ilegal itu rawan yang namanya penyebaran data. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang tidak masuk slik OJK dan juga tidak ada debt collector lapangannya. Untuk lebih jelasnya simak video ini sampai habis. Dan untuk daftar aplikasinya adalah ada aplikasi Cash Cepat, Danapix, Dana Rupiah, Dana Bijak, Indosatku, dan juga KTA Kilat. Nah, untuk daftar aplikasi pinjaman online legal ini merupakan daftar aplikasi pinjaman online legal yang cukup populer dan banyak diminati. Bahkan banyak juga akhir-akhir ini komentar-komentar yang masuk yang menanyakan tentang resiko-resiko gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman online legal ini. Nah, perlu kalian ketahui, buat kalian yang mungkin sering menanyakan tentang resiko gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini, sampai saat ini aplikasi ini tuh tidak masuk ke slik OJK atau BI checking. Tapi kenapa bang ketika saya gagal bayar di aplikasi ini kok saya kesulitan mengajukan pinjaman di aplikasi lain? Memang seperti itu ya, ketika kita gagal bayar di satu aplikasi pinjaman online, biasanya kita akan mendapatkan penolakan di aplikasi lain. Itu sih sebenarnya wajar-wajar saja ya. Karena sudah dipastikan dari pihak mereka juga tahu bahwasanya kalian itu pernah mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online lain. Namun perlu kalian ketahui, ketika kalian mengajukan pinjaman di bank ataupun juga di lembaga keuangan lainnya, ini tidak akan berpengaruh karena memang aplikasi-aplikasi ini tidak masuk slik OJK atau BI checking. Karena untuk aplikasi pinjaman online legal yang memang masuk slik OJK atau BI checking itu biasanya aplikasi mereka itu bekerja sama dengan perusahaan bank ya, seperti Akulaku, Kredipo, Kredit Pintar, itu sudah dipastikan masuk ke slik OJK atau BI checking karena mereka sudah bekerja sama dengan pihak bank. Dan mereka juga beberapa aplikasi pinjaman online legal besar yang cukup populer. Makanya tidak heran kalau aplikasi mereka itu masih slik OJK atau BI checking, dan untuk debt collector lapangannya juga sudah cukup merata. Nah, khususnya untuk aplikasi ini tuh tidak masuk ke slik OJK atau BI checking. Jadi kalian tidak perlu khawatir ya ketika kalian mungkin di kemudian hari ingin mengajukan pinjaman di bank atau di lembaga keuangan lainnya, ini tidak akan berpengaruh ya karena sampai saat ini aplikasi-aplikasi ini tuh tidak masuk slik OJK atau BI checking. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk aplikasi-aplikasi ini juga sampai saat ini tidak memiliki debt collector lapangan. Sudah dipastikan ya untuk aplikasi-aplikasi ini tuh tidak memiliki debt collector lapangan. Kenapa? Karena banyak informasi yang masuk yang mengalami keterlambatan dalam waktu yang cukup lama di aplikasi-aplikasi ini. Sampai saat ini tuh belum dikunjungi oleh debt collector lapangan. Jadi hanya sekedar ancaman-ancaman saja melalui pesan WhatsApp bahwasanya akan ada debt collector lapangan yang datang ke rumah. Namun tidak pernah ada kunjungan debt collector ke lapangan ke rumah sekalipun ketika mereka tunggu-tunggu ya. Bahkan untuk keterlambatannya itu sudah melebihi di atas 4 bulan tidak pernah ada debt collector lapangan yang datang. Mungkin hanya itu saja resikonya ketika kita gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini ya. Kita pastinya akan mendapatkan peringatan, penagihan, bahkan teror-teror dan juga ancaman dari DC online-nya. Nah, solusinya adalah kalian dikuatin mental saja kalau memang kalian tidak sanggup untuk membayar tagihan kalian di aplikasi-aplikasi ini ya. Kalian tidak perlu khawatir akan masuk slik OJK atau dikunjungi oleh debt collector lapangan karena itu tidak akan pernah terjadi. Mungkin hanya akan mendapatkan peringatan, penagihan, dan juga teror ya melalui media komunikasi. Jadi kalian dikuatin mental saja. Lalu bagaimana nih buat kalian yang mungkin ingin membayar tagihan kalian karena kalian ingin terbebas dari yang namanya teror-teror dari DC pinjaman online? Kalian bisa untuk mengumpulkan dulu dananya ketika kalian ingin membayar tagihan kalian di aplikasi pinjaman online ini. Namun dalam arti kalian jangan pernah memaksakan untuk membayar ya. Kalau memang tidak ada uangnya jangan pernah memaksakan. Terkecuali jikalau kalian memang punya uang lebih, kalian bisa sisihkan untuk dikumpulkan dulu ya untuk membayar tagihan kalian di kemudian hari ke aplikasi pinjaman online ini. Namun dalam catatan, ketika kalian ingin membayar tagihan kalian, alangkah baiknya kalian
bisa melakukan negosiasi untuk bayar pokoknya saja melalui customer service dari aplikasi tersebut ya, jangan melalui DC online-nya, karena takutnya nanti ketika melalui DC online-nya untuk dendanya itu tidak akan pernah dihapus ya ketika kalian membayar pokoknya saja, karena itu juga pernah kejadian pada diri saya sendiri. Dulu pernah jauh sebelum saya melakukan atau membuat video-video seperti ini, saya melakukan pembayaran untuk menego bayar pokok saja kepada salah satu DC online aplikasi pinjol legal. Namun untuk denda keterlambatan itu tidak pernah dihapus sampai sekarang ya. Saya juga sudah pernah menceknya di aplikasinya. Ternyata untuk denda keterlambatannya itu masih ada. Jadi alangkah baiknya ketika kalian ingin nego untuk bayar pokok saja, kalian bisa hubungi customer service-nya melalui akun Instagram resminya atau mungkin melalui aplikasinya juga bisa. Kalian juga bisa mengirimkan email ya langsung kepada pihak aplikasinya bahwasanya kalian mau membayar tagihan kalian, namun dalam catatan mau membayar pokoknya saja, tidak dengan denda keterlambatannya. Karena sudah dipastikan ketika kalian membayar dengan denda keterlambatannya itu akan memberatkan kalian ya. Mengingat kalau kalian itu juga mengalami keterlambatan sudah cukup lama, tentunya denda keterlambatannya juga akan cukup tinggi ya dari aplikasi pinjaman online tersebut. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya buat kalian yang mungkin berniat untuk membayar tagihan kalian yang ingin terbebas dari teror-teror dari DC pinjaman online. Kalian bisa melakukan pembayaran dengan cara kalian mengumpulkan dulu dananya, menyisihkan dulu dananya jika kalian mempunyai uang lebih, dan kalian bisa melakukan untuk negosiasi bayar pokok saja kepada customer service aplikasi pinjaman online-nya. Kalian jangan lakukan kepada DC online-nya. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, seperti yang tadi saya bilang dari awal, tidak ada resiko yang memberatkan ya ketika kalian gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman online legal ini. Karena sampai saat ini, untuk aplikasi-aplikasi ini tuh tidak masuk SLIK OJK atau BI Checking. Dan juga untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online legal ini itu tidak memiliki debt collector lapangan. Jadi kalian jangan takut lagi. Apalagi buat kalian yang mungkin tidak tahu apa-apa, yang sering mendapatkan ancaman. Saya nih di WA bahwasanya akan ada kunjungan debt collector lapangan. Saya dikirimin Sherlock alamat lokasi di mana tempat saya kerja atau tempat rumah saya ya dari DC online. Kalian jangan percaya, karena itu biasanya dikirimkan oleh para DC online yang mana mereka itu hanya duduk santai di kantor ya, bukan dari tim lapangan. Itu adalah bagian dari cara mereka untuk menggertak si nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar ya, agar si nasabah tersebut itu merasa panik, takut, hingga memaksakan untuk membayar. Jadi kalian jangan pernah termakan dengan ancaman-ancaman dari mereka ya, agar kalian itu tidak terlalu panik dan kalian juga tidak tertekan ya ketika kalian mungkin belum siap untuk membayar tagihan kalian di aplikasi pinjaman online tersebut. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.